Oke, karena dibatasin ya, perana gini. Berarti ini perkenalan kan? Iya, perkenalan dulu. Yoi. Oke. Oke. Kita kalau berapa? 5 ya? Eh, mau Ya, berapa lima, ya? lima. Lima, lima. Lima. Oh, iya. Oke. Oke, perkenalan Boleh. dulu Oh sebelum iya ya. dimulai. Ini clocknya nggak tak lanjutin dulu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan modul 3. Empat Dan dan sebelum lima. dimulai ya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ditya Dwi Hariansyah dengan NIM 242410103030. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uldan Akariin dengan NIM akhir 363. Bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Arya Akbarurido dengan NIM 3025. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal pertama di modul 3 mengenai select ya, yang nggak dicetak tebal. Di nomor 4 ini minta buat tampilin daftar semua supplier dari tabel suppliers. Nah, karena Mas Fauzul bilang ya, nggak dikasih output, nggak apa-apa. Ya, jadi gini tok, semoga paham ya. Nah, kalau di run tuh kira-kira nanti nge-select semua kolom yang ada di tabel suppliers ini. Nah, yaudah muncul gitu aja nanti outputnya. Entah berapa rows gitu. Lanjut. Nah, ini apa? Up, up. Nah, selanjutnya di nomor 5 tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Nah, ini mirip ya, sama kayak sebelumnya. Bedanya cuman di eh, target ya, target tabelnya doang. Kalau yang sebelumnya itu suppliers, berarti yang di sini cuman diganti ke customers. Ya, yang selectnya ini asterisk, ini nge-select semua kolom yang ada di tabel customers. Lanjut. Nah, terus di B ini udah beda, bukan select doang, melainkan select sebagian kolom ya. Tampilkan ada produk, nama produk, harga, serta. Nah, ini kolom-kolom yang ada di tabel produk ya. Nah, di tabel-tabel ini, di kolom ini dikasih alias sesuai, ini sebenarnya nggak masuk alias sih. Maksudnya nggak disuruh ngasih alias, tapi tak kasih aja, nggak apa. Ini kolom-kolomnya yang ada di tabel produk. Nah, nanti yang di show hanyalah kolom yang jadi yang diselect ini doang. Next yaitu tampilkan ID supplier, ya gitulah. Ini ada ini komentar ya. Ini komentar. Terus yang bawahnya ini ada kolom yang ada di eh, tabel suppliers. Nah, kalau di highlight bagian contact person, nah ini aku nganggapnya kontak person tuh ya pokok kontak yang bisa dihubungin gitu ya dari orang itu. Jadi yang ku cantumin itu nggak cuman satu kolom, banyak kolom yang ada di tabel suppliers yang ngecantumin sekiranya oh dia masuk kategori kontak person gitu. Jadi tak joinin semua, bukan join sih, di apa ya kayak concat ya, di concat antara nama kontaknya, terus kontak title-nya kayak dia jabatannya apa, alamatnya sama nomor teleponnya. Nah terus tak kasih alias ke kontak person gitu. Buat kolom lainnya, ini sesuai dengan perintah yang ada di soal. Tabelnya bener ya, sesuai ya, tabel suppliers. Lanjut yang ke C, ya ini mintanya alias ya. Ya, tampilkan ada di produk, nama produk, harga, serta stok semua barang, lalala. Nah ini perintahnya sebenarnya cuman minta kita buat ngealiasin kolom yang dipilih gitu. Yang pertama dia minta ID produk ya, aliasnya itu ID prod, terus ada yang kedua ini maksudnya berarti nama produk ya. Dia minta cuman ke sesuai nama kolom asli, nggak usah dirubah berarti. Yang ketiga ada unit price, harga diubah ke harga, terus ada serta stok semua barang dagangan berarti units in stock yang ada di tabel produk gitu. Nah, masing-masing itu dikasih alias ya sesuai perintah soalnya. Ini komanya nyesuaiin apa ya? Kayak kolomnya itu. Yang stok barang di unit in stock itu diubah ke stok barang. Ya, gitulah pokoknya. Oke, bentar. Terakhir di nomor 4 di yang poin C alias. Nah, itu sama kayak soal nomor 3 yang mana ya? Nah, yang ini, oke.
bedanya, ini ada yang cukup buat saya bingung ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada supplier ID yang minta di-select tuh ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua suppliernya. Kontak person ini mirip dengan poin 3 ya? Poin 3. Soal poin B yang nomor 3 berapa gitu? Yang barusan. Nah ini select as contact person ya, sama ya. Terus cuman kalau lihat nama kolom aslinya itu rada bingung ya. Soalnya ada nomor perusahaan, terus ini sesuai nama kolom asli ini maksudnya ngerujuk kemana? Saya bener bingung ya ngerjain ini aliasnya ke kolom yang mana. Tapi semoga ini bener ya. Supplier ID kan tetap. Terus company name ini diubah ke nama perusahaan. Terus yang ini entah kemana. Yang asal ini harusnya ke country ya. Ini ke asal, terus contact person ini yang kayak tadi. Semua dari beberapa kolom jadiin satu rubah aliasnya kontak person dari tabel suppliers. Ya, jadi untuk penjelasan dari poin A ya, sampai C dari saya cukup segitu. Nah, untuk penjelasan di poin D dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, baik silahkan. Mana pause? Pause ya? Pup, kayak reset. Pause dulu berarti ya? Udah tak pause, udah tak pause. Aman, Ya aman. bang, ya bang, mantap. Gak ada. Aku Oke, berarti mantap. stop share screen nggak sih ini? Ya ganti. Ya, ya. Aku. Mana? Saya bentar ya. Jangan dimulai dulu. Ya apa? Nge-stop ya? Mana coy? Stop share screen. eh Keluar dulu gak sih dari Sebelum mana anjir? apa present itu? Oh ini, stop share ini loh. Nah, udah. Nah, mantap. Cara share screen mana? Oh ini. Stop, stop. Kok di sini nggak di post? Udah kan? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari poin D sampai dengan F. Baik. Mulai dari D, penggabungan kolom. Ini nomor 5 soalnya. Tampilkan nama lengkap, bla 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 bla. Jadi ini intinya itu penggunaan dua garis ini, garis lurus. Saya lupa namanya, pokok itu lokasinya kalau di keyboard itu di bawahnya backspace, itu pakai dua untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, kalau ini jadi title digabungkan dengan ini spasi, lalu digabungkan dengan first name, begitu sampai last name, alias nama lengkap. Jadinya nanti seperti ini. Nah, untuk title sendiri ini saya menggunakan kolom title saja. Sebenarnya ada kolom title of porsi, cuman karena di soalnya tidak spesifik title of porsi, saya menggunakan title saja. Oke, lanjut. Untuk yang kolom bertipe tanggal, modifikasi kode E. Nah, jadi ini formatnya harus menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Nah, untuk dari awalnya itu day, month, YY. Nah, itu diubah saja menjadi MM untuk bulan angka, DD untuk hari angka, dan YYYY itu angka 4 digit. Kurang lebih seperti itu, sisanya sama. Lanjut. Nah, untuk yang nomor 5 ini bulan angka, harinya menjadi nama, dan tahunnya angkanya 2 digit. Diubahnya menjadi MM tetap. Lalu day menggunakan DAY, kalau tadi kan DD. Sekarang DAY agar harinya itu menjadi nama, lalu karena tahunnya 2 digit, angka 2 digit, maka YY saja. Tidak perlu sampai 4 seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut. Selisih tanggal. Tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan ini. Untuk ID pegawai, tanggal lahir itu seperti biasa. Lalu tanggal mulai kerja juga seperti biasa, kolomnya sudah ada hire date. Nah, untuk usia pada saat masuk perusahaan itu kita ekstrak dari ini ekstrak tahun dari selisih menggunakan metode fungsi age. Nah, ini hire date selisihnya dengan birth date. Jadi ya usia pada saat masuk perusahaan. Eh, Tahun lahir, tahun diterima kerja dikurangi dengan tahun lahir. Nah, itu jadinya usia masuk kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang sekarang ini ID pegawai seperti biasa, hire date seperti biasa. Lalu tanggal sekarang ini menggunakan now date agar
output dari null ini akan menjadi formatnya menjadi tanggal, tidak. Kalau hanya nol saja maka nanti akan ada timestamp-nya, jadi itu lebih spesifik. Tapi ini yang dibutuhkan tanggal saja, lalu di alias tanggal sekarang, dan untuk masa kerja sampai saat ini itu extract year from, ini selisih now, jadi saat ini dikurangi dengan hire date. Nah, itu akan menghasilkan masa kerjanya. Jadi udah kerja berapa tahun gitu. Jadi dari tanggal mulai kerjanya sampai ke saat ini, from employees. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah itu saja mungkin dari poin D sampai dengan F. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Oke, pause ya. Gimana? Baik, untuk soal selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris, ya, yang dimana terdapat sub soal yang disuruh untuk menampilkan beberapa kolom ya, dari tabel order details. Nah, jadi kolomnya itu yang terdiri dari order ID ya, jadi kita tinggal select dengan order ID, terus quantity, terus unit price. Nah, terus di sini ada nilai quantity ini dikali unit price. Nah, jadi kita tinggal mengkalikan saja kolom quantity dengan kalikan dengan kolom unit price. Nah, terus kita bikin sebagai alias. Nah, dengan nama kolom itu total price. Terus diambil dari tabel order detail menggunakan from order details. Nah, sehingga terdapat uh, tabel yang diharapkan. Nah, kemudian terdapat lagi sub soal yaitu disuruh untuk menampilkan beberapa kolom dari tabel products. Nah, yang pertama itu ada produk ID produk. Nah, kalau di tabelnya itu namanya product ID, terus harga per unit. Nah, di sini unit price, terus jumlah yang sedang dipesan atau unit on order. Nah, seperti ini. Terus kita juga disuruh untuk menampilkan nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, jadi untuk mendapatkan data tersebut, kita tinggal kalikan saja dengan nilai barang ini kan unit price. Nah, terus yang dipesan dari tabel produk. Nah, kita tinggal dikalikan aja unit on order. Nah, ini kan barang yang dipesan gini ya, order. Kita dikali saja, terus kita aliaskan dengan nilai barang yang dipesan dari tabel produk, from products. Kemudian akan menghasilkan tabel yang diharapkan. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu H, order by. Dengan sub soal itu disuruh untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang harus di order. Terus ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, jadi yang pertama itu kita bikin select. Nah, terus kita menampilkan product name. Nah, ini ya nama produk. Terus juga jumlah yang di order. Nah, ini adalah units on order. Terus dari tabel produk, from product. Nah, di sini kita juga disuruh untuk mengurutkan ya berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, maka dari itu kita bikin order by dengan tabel unit on order. Terus kita urutkan ascending atau dari kecil ke besar sehingga akan menampilkan tabel seperti di kanan ini. Nah, kemudian kita ada sub soal lagi nih, yaitu disuruh untuk menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari tabel employee. Terus terurut datanya itu berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, untuk query-nya itu yaitu select. Nah, terus kita menampilkan last name, terus first name. Nah, terus untuk mendapatkan data lama bekerja itu kita uh, memakai fungsi ekstrak ya. Terus tujuannya itu untuk mendapatkan tahun dari rentang antara hire date atau tanggal di apa ya, tanggal dipekerjakannya pegawai itu sampai ke hari ini. Nah, itu rentangnya berapa tahun gitu kan, ambilnya tahun. Nah, terus kita konketkan dengan string tahun. Terus kita juga konketkan dengan bulan ya gitu ya. Kita juga berarti di sini ada dua ekstrak ya dan dua dapat ini tahun dan bulan. Terus kita juga konketkan dengan string bulan. Terus kita bikin alias dengan
kolom sehingga nama kolomnya lama bekerja. Terus ditampilkan dari tabel employee. Nah, lalu kita kan berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, maka dari itu kita bikin order by. Nah, nama belakang kan last name. Nah, terus paling besar itu descending dari besar ke kecil. Nah, yang terakhir ini untuk kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Terus tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, yang pertama itu kita menampilkan nama produknya. Gampang saja. Kita select terus product name dengan alias nama produk. Terus harga. Ini harga ini kan unit price dengan alias harga. Nah, terus di sini ada harga yang telah diberikan diskon 25%. Nah, untuk mendapatkan harga yang telah diberi diskon ini kan diskonnya 25%. 25% ini kan 0,25. Nah, kita tinggal kalikan aja tuh dengan sisanya yaitu 0,75. Dan 0,75 ini dikali dengan unit price sehingga akan menampilkan data dengan harga yang telah diberi diskon 25%. Terus ini dikasih alias harga diskon. Ini didapat dari tabel products. Nah, kemudian kita urutkan ya dengan berdasarkan harga yang paling besar. Nah, ini kan harga real ini ya, yaitu harga original yang paling mahal. Nah, terus kita urutkan juga dengan nama produk sehingga akan tampil tabel berikut. Cukup sekian dari saya. Gas. Baik, sekarang masuk ke modul 4. Ini untuk poin A sampai dengan C akan saya jelaskan. Oke, dari poin A, where, kolom, string, dan numerik. Tampilkan customer yang berasal dari Brasil, gampang aja. Intinya where, country, Brazil, customers ya, lanjut. Yang tidak diproduksi lagi, ya where-nya tinggal diganti discontinued sama dengan satu. Ini sebenarnya tergantung ya, ini discontinued maksudnya satu ini udah gak dilanjutin lagi atau yang satu itu justru yang masih dilanjutin, tapi ini saya anggap satu itu berarti udah tidak dilanjutin ya. Ini tergantung konteksnya aja. Discontinued sama dengan satu, lanjut. Nah, untuk yang ini tampilkan ID ya, biasa, nama perusahaan, nama biasa, alamat lengkap. Nah, ini alamat lengkapnya, formatnya pakai ya, biasalah address, city, country. Nah, yang berasal dari luar Kanada, berarti selain Kanada, where, country, ini kurang dari, lebih dari itu ya berarti selain, jadi selain Kanada. Udah, ini alamat lengkapnya, gak ada yang dari Kanada, aman. Lanjut, wildcard, dan left. Tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Select eh, select semua dari suppliers, where, company, I like. Ini saya menggunakan I like agar tidak case sensitive ya, biar tidak rasis. Menggunakan I like terus persen-persen di belakang dan di awal dan di akhir kalimatnya itu artinya berarti LTD ini tidak harus di awal atau di akhir kalimat. Jadi bisa di mana aja pokok mengandung LTD. Nah, hasilnya kayak gini. Nanti yang lebih jelas ini seperti ini, company name ada LTD-nya, termasuk yang ini. Eh, ya, karena tadi soalnya pokok yang mengandung kata LTD. Jadi ini LTD A ikut termasuk juga. Oke, lanjut. Yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke, ini digunakan fungsi baru yaitu left. Nah, left ini gunanya untuk mengambil karakter dari kiri ya. Ini parameternya ada dua. Yang pertama kolomnya, lalu berapa karakter. Jadi kalau first name satu berarti satu karakter dari kiri, dari kiri, dari kolom first name. Jadi kalau misalnya first name-nya Andrew, nah itu left first name koma satunya itu berarti A. Kalau Janet C, M, dan seterusnya. Nah, ini dibandingin. Jadi huruf pertama first name lebih kecil dari last name. Ya, itu hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tampilkan suppliers yang huruf depan company name-nya ya ini kayak sama kayak yang tadi lah ya. Sama. Jadi left sama dengan left.
gitu ya. Lanjut. Nah, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah. Nah, where hire date ini jadi ya bisa menggunakan tanggal. Ini langsung aja sih, biasa aja hire date terus tanggalnya berapa, udah. Lanjut. Nah, ini jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Berarti kita pakai selisihnya. Nah, ini extract day, jadi ambil harinya dari selisih antara ship itu dikirimnya, lalu order itu pemesanannya kapan. Nah, lebih dari 10 hari seperti pada soal, oke. Hasilnya seperti ini, ya bisa dihitung sendiri, itu pokok udah lebih dari 10 hari. Oke, D, oke. Berarti sudah, mungkin itu saja untuk dari poin A sampai C. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya ini kita disuruh untuk menampilkan data produk ya, yang produknya itu discontinue atau yang stoknya itu nol. Nah, kita tinggal pakai query select bidang from products ini untuk menampilkan semua data produk. Nah, terus di sini ada where nih ya, di mana uh, discontinue itu sama dengan satu atau kalau produknya itu sudah discontinue. Nah, terus ini pakai or, operasi or. Ini untuk merepresentasikan atau ya. Terus yang stoknya itu nol atau unit in stoknya itu sama dengan nol sehingga akan tampil tabel yang sudah diharapkan. Kemudian selanjutnya itu ada soal yang disuruh untuk menampilkan produk yang reorder levelnya itu kurang dari 10 terus atau yang stoknya itu lebih dari 100. Nah, sama aja kita di sel bidang for products. Nah, terus bedanya itu di where-nya. Terus ini where-nya itu reorder level kurang ini dari 10. Terus atau ini or unit in stock atau stoknya itu lebih dari 100. Nah, sehingga akan tampil tabel yang diharapkan. Kemudian ada soal lagi nih untuk menampilkan nama, masa kerja, terus usia dari tabel employee ya, yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, pertama-tama kita tampilkan dulu namanya. Nah, nama di sini nggak langsung nama ya, tapi ada first name dan last name. Nah, terus di sini kita concat dulu ya dari first name, terus pakai operator ini di terus last name terus dibikin alias nama. Nah, kemudian ada masa kerja nih, masa kerja di tabel employee ini kan nggak ada ya, adanya itu hire date atau tanggal dipekerjakannya pegawai tersebut. Nah, kita tinggal pakai Excel aja terus dapatkan year-nya atau tahunnya dari rentang tanggal dipekerjakannya pegawai itu sampai sekarang itu berapa hari berapa tahun sih. Nah, terus ini didapatkan dah year-nya terus dikoncat dengan string tahun ya, terus dialiaskan dengan kolom masa kerja. Kemudian juga sama di sini untuk usianya di sini hanya ada tanggal umur ya, apa ya? Tanggal ulang tahun lah, birth date. Nah, ini dibikin rentangnya antara birth date sampai tanggal sekarang hari ini. Terus didapatkan tahunnya. Nah, terus kita bikin alias usia dari tabel employee. Nah, kemudian di sini ada juga disuruh untuk eh memfilter ya. Ini pakai where. Terus ini bekerja lebih dari 35 tahun. Nah, kita samakan aja di sini. Ya, pakai extract year di sini. Terus yang umurnya itu lebih dari 35 tahun. Nah, itu pakai or atau. Nah, terus yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini usianya kan udah ada. Ini ada. Kita tinggal copy paste aja di sini. Terus kita tinggal kasih kondisi kalau dia itu lebih dari 60 tahun. Nah, sehingga akan tampil tabel yang diharapkan. Nah, kemudian ada soal yang dia tuh untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Nah, di sini disuruh untuk menggunakan in. Nah, simpel saja di sini kita akan membuat select bidang from employee untuk mendapatkan tabel dari mendapatkan data dari tabel employee. Nah, kemudian kita bikin ini ya pakai where, di mana kolom city-nya itu data city-nya itu kalau nggak London, Seattle, dia Tacoma. Nah, jadi kalau row-nya itu ada dari ketiga ini, maka akan menampilkan employee-nya, pekerja yang ada di situlah. Nah, kemudian di sini ada
Disuruh untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah diorder. Nah, di sini kita tampilkan aja secara bintang from order untuk menampilkan seluruh data order, seluruh kolom dari order. Nah, terus di sini ada where ya, mana eh, order date atau tanggal yang di order ini itu kan disuruh untuk setelah 25 Desember. Jadi kita tinggal aja order date itu lebih dari 1996 Desember tanggal 25. Nah, kemudian kita pakai N ya. Terus yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Nah, saya berasumsi kalau required date ini adalah tanggal yang harus maksimal itu ordernya itu dikirim gitu. Nah, jadi ini kan disuruh untuk paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita tinggal tambahkan aja ini naik ditambah 20 hari untuk tanggal ordernya. Nah, jadi required date ini kurang dari sama dengan order date ditambah 20 hari. Ya, seperti itulah. Terus kemudian ada untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari nol. Plus saja kita tinggal select bintang from product, lalu kita pakai where. Terus untuk memfilter di mana produknya itu kalau dengan discontinue sampai dengan satu ini artinya kalau produknya discontinue terus pakai operasi N. Terus unit in stock atau yang stoknya itu lebih dari nol. Nah, ketika kedua kondisi ini terpenuhi maka akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan produk yang ID-nya itu genap dan harganya di atas $5. Nah, kita sama aja di sini ya, select bintang from produk, terus di mana. Nah, untuk mendapatkan ID yang genap, kita tinggal pakai modulus. Nah, dengan cara produk ID ini kan ya, produk ID. Nah, kalau dia itu dibagi dua itu sisanya itu nol lah, maka itu kan genap. Nah, terus dan ini kita pakai N, terus harganya di atas 5. Nah, simpel saja kita tinggal unit price lebih dari $5. Kemudian ada lagi disuruh untuk menampilkan produk yang harganya 5 sampai $10 dengan menggunakan Between. Coba saja kita tinggal menampilkan secara bintang from produk untuk menampilkan semua data, semua kolom produk, terus kita pakai where di sini dengan unit price atau harga produk itu ya. Ini ada rentang lah, pakai Between 5 and 10 ini artinya untuk menampilkan produk dengan unit price itu 5 sampai $10. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Adit. Oke, baik. Nah, di sini, bentar ya, 5 menit. Nah, di sini saya akan jelaskan di modul 4 ya. Nah, ini sebelumnya anak-anak udah jelasin di modul 4 karena modul 3 udah selesai. Sekarang udah sampai ke poin F. Nah, di poin F ini di nomor 4 diminta buat nampilin order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, artinya ini di kolom ini ya, di kolom order. Sebenarnya ada required date sama shipped date. Nah, cuman dikapalkan 20 sampai 30 hari. Artinya yang saya tangkap tuh kayak tenggat tenggat paling akhir si pengguna ini minta kayak deadline-nya, oh barang ini harus sampai 20 sampai 30 hari setelah aku pesen gitu. Nah, jadi ini yang pertama adalah nge-select semua yang ada di tabel order yang syaratnya adalah order date-nya itu lebih dari atau setelah 25 Desember eh, ini data oh udah setelah 25 Desember 1996. Cuman di format kolomnya itu dimulainya dari tahun dulu ya. Urut dari tahun, bulan, sama tanggal. Nah, syarat keduanya itu nggak cuman setelah tanggal ini doang. Yang kedua ada dikapalkan ini 20 sampai 30 hari. Antara 20 ya sampai 30 hari setelah pemesanan itu. Jadi kita pakai N ya. N. Nah, required date between order date plus 20 and order date plus 30. Nah, artinya kan setelah pemesanan ya, pemesanan ini dianggap sebagai order date. Dia minta 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Kita buang between-nya dulu. Ya. Between-nya tuh nggak usah dianggap dulu. Yang pertama ada eh, apa order date plus 20 yang artinya pemesanannya itu setelah 20 hari dan order date-nya plus 30 artinya setelah 30 hari.
Nah, terus ada between sama N. Artinya ini sama ini. Itu include ya. Dua syaratnya kepakai dan between ini dipakai buat memenuhi syarat 20 sampai 30 hari. Nah, order rate-nya itu yang 20 harinya ini lebih dari 20 sampai 30. Ini include ya. Berarti kayak dia pesen tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 terus tambahin 20. Nah, terus tanggal 1 tambahin 30. Nah, artinya nanti 21 sampai 30. Namun 21 sampai 31 nih, ya, 21 sampai 31 ya, itu ntar include. Jadi kayak misal pesennya itu, dia pengen kalau tanggal pesennya itu sampai lebih dari tanggal 20 sama kurang dari tanggal 30. Ya, sama dengan lebih dari sama dengan 20 sama kurang dari sama dengan 30. Next. Oh, nggak tak persen ternyata. Oke. Boop. Nah, next. Oke, gabungan yang selanjutnya adalah tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italy pada tanggal 25 sekian sekian sekian. Nah, ini pakai rentang ya, pakai interval gitu. Yang pertama kita harus nge-select semuanya yang ada di tabel order dengan syarat yang pertama yang harus penuhi adalah dikirim ke Brazil atau Italy. Nah, karena sih atau harusnya pakai or ya. Bener. Nah, terus ship country ini adalah salah satu kolom. Nah, yang ini saya makanya pakai I like ya, nggak pakai sama dengan atau like yang bener-bener ribet harus nulis semuanya. Pakai I like doang sama kedua ini. Jadi targetnya ke Brazil atau Italy pakai wildcard tuh. Yang awalnya bra sama yang awalnya Aita, Ita, gitu. Dan syarat selanjutnya adalah ada di rentang ini ordernya yang harus dikirimnya itu ada di rentang tanggal ini yaitu 25 Desember tahun sekian sampai 25 Desember tahun sekian. Bedanya kayak setahun gitu. Jadi untuk pakai rentang ini yang pertama harus nulisin tanggalnya dulu ya, tanggal sama tahun karena ini rentang pakainya N jangan OR. Dia kan nanti bentuk interval ya. Pakainya terus between ini kayak yang sebelumnya dia include jadi tanggal yang awal ini ya dia bakal ikut sama tanggal yang ini dia bakal include juga jadi nanti kayak tulisannya tuh required date-nya itu lebih dari sama dengan tanggal 25 Desember 1996 sampai dengan kurang dari 25 Desember kurang dari sama dengan 25 Desember 1997. Nextnya ini yang terakhir, tampilkan employee dan title atau New York yang berusia 50 sampai 60. Oke, yang pertama nge-select semuanya yang ada di employee ya, yang ada di employee. Terus buat menuin syaratnya atau ngefilternya, yang pertama kita harus ngecek yang pertama diminta untuk apakah dia berasal dari title kotanya. Ini pertama pakai eh, query city I like biar ngindarin case sensitif ya biar gampang or city. Oh nah ini ya buat New York pas dicek ini select from employee itu nggak ada ternyata kota New York tuh nggak ada. Terus saya juga nyoba yang pertama itu New York ini tak ganti ke USA karena dia kayak country-nya itu tetap nggak ada hasilnya mau pakai I like mau pakai ini New York emang nggak ada kan bisa aja kan dia ambil USA. Nah cuman kalau ini doang, nggak sama N ini bisa ngasilin query-nya, ada outputnya itu. Maksudnya nggak kosong. Nah, pas udah digabung sama berusia 50 sampai 60 tahun, extract year from, oke ini udah habis sebenarnya tuh ya, tapi nggak bentar dong. Extract year from age current date. Nah, ini sama kayak age now ya, now gitu. Kurangin birth date. Nah, nanti ini buat ngambil usianya. Yang diambil ya kan extract cuma year doang ya. Ngambil tahunnya doang, terus dicek apakah tahunnya ini ada di rentang 50 apa lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari sama dengan 60. Nah, ternyata pas ku hitung ya manual dari kolomnya, ku hitung manual, ternyata nggak ada yang umurnya ada di rentang 50 sampai dengan 60. Nggak ada yang memenuhi. Adanya di bawah. Seingatku ya, seingatku tuh 49 ya, untuk 6 apa ini ya? 69 atau 49 gitu. Lupa. Pokoknya nggak ada yang memenuhi syarat yang umurnya ada di rentang 50 sampai 60 tahun. Oke, karena modul 4 udah jelasin semua dari poin A sampai F. Jadi udah dulu ya. Lanjut ke modul 5. Thank you. Mantap. Ini mana? Kelas. Zoom-nya mana?
Baik, kembali lagi dengan saya. Sekarang akan menjelaskan tentang modul 5 yaitu join. Nah, oke. Untuk poin A, select dua label. Baik, dari sini ini tampilkan nama produk, harga, serta nama kategorinya terurut beserta nama kategori. Oke. Jadi, intinya yaitu menggunakan ini hanya perlu inner join aja. Nah, kalau di Postgre ini langsung join, biasa aja. Ya, udah gitu aja sih produk dialiaskan P, kategori C, jadi P, P, C, ya gitu. Product name di produk, kategori name di C, ya itu. Habis itu on, nah ini dicocokkan, jadi dicocokkan berdasarkan kategori ID yang ada di produk dan di kategoris. Nah, itu karena menggunakan inner join, jadi yang tidak cocok tidak dimasukkan ke dalam tabelnya. Lalu diurutkan berdasarkan kategoris, kategori name. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuman ya beda beda di kolom aja sih sama tabelnya. Eh, beda, iya kurang lebih. Ini ini company ya customer order bla 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 on bla 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 order by ya gitu sama kayak sebelumnya. Ini juga sama, nggak ada ordernya, nggak ada maksudnya order by-nya, jadi tidak diurutkan. Ini ya sudah sih kurang lebih untuk poin A seperti itu aja. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kalau gila. Tiga. Baik, nah di sini ada soal selanjutnya yaitu untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, terus harga barang yang terjual. Nah, di sini kita dapatkan dulu nih tabel order dengan alias O. Nah, maka kita tampilkan order ID-nya dulu sebagai ID order, terus ada tanggal ordernya itu O order dan S tanggal order. Nah, terus untuk ini dulu harga barang. Nah, harga barang ini nggak ada di tabel order, adanya di tabel order detail. Nah, maka dari itu kita bikin inner join dulu ke tabel order details dengan alias OD. Lalu kita membandingkan kolom order ID di tabel order detail terus sama order ID di tabel order. Kemudian kita bisa mengakses kolom dari order detailnya. Terus kita tampilkan ke select nih unit price sebagai harga terjual. Nah, kemudian ada nama barang. Nama barangnya ada di tabel produk E, tabel sorry. Nah, ada di tabel produk, terus kita join, terus B, terus sama ini membandingkan antara kolom produk ID dengan produk ke di tabel produk dengan kolom produk ID di tabel order detail sehingga bisa mengakses kolom dari produk. Lalu kita akses produk name dengan alias nama barang. Nah, untuk selanjutnya juga mirip-mirip sebenarnya ya. Ini untuk nama ini kita tinggal concat-nya saja, first name terus last name sebagai nama lengkap. Nah, terus t.territory description ini hasil dari join dari stories karena tabel employee dan territories ini nggak bisa langsung dijoinkan, maka ini harus ada tabel persimpangan dulu nih yang namanya itu employee authority. Nah, setelah kita join tabel persimpangan ini, kita bisa tambah join lagi di tabel authority sehingga dapat mengakses ya nama territory ini. Nah, kemudian selanjutnya tuh sama mirip-mirip yaitu untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Nah, untuk nama customer ini ada di tabel customer. Nah, kita tinggal akseskan aja ini, terus kalau order ID dan tanggal order ini ada di tabel order, sehingga kita butuh join, terus kita membandingkan aja dah customer ID di tabel order, terus customer ID di tabel customer, terus kita bisa mengaksesnya dan begitu juga dengan shippers. Ini dari kolom shippers ID di tabel shippers dengan ship via di tabel order. Kemudian bisa dah tuh mengakses company name atau nama shipper. Nah, selanjutnya tuh ada ini disuruh untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Nah, di sini pertama kita dapatkan dulu tabel supplier ya, sehingga kita bisa mengakses kontak name atau nama supplier. Terus untuk mendapatkan nama kategori kita harus ini join ke kategori, tapi karena tidak bisa langsung dijoinkan, kita menuju ke tabel produk dulu.
Nah, jadi harus join ke produk dulu, terus join ke kategoris, sehingga kita bisa mengaksesnya ke c.kategoris. Nah, terus di sini eh, supaya tidak terjadi duplikasi ya, kita bikin group by di sini dengan kontak name dan category name. Jadi kalau ada row dengan kontak name dan kategori name yang sama, maka hanya ditampilkan satu aja. Terus di ini urutkan dari abjad A sampai Z, kontak name atau nama supplier. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke. Oh, pesan dulu. Eh, Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin C ya, poin C dan mengenai materi join. Nah, join itu ya, yang kupahamin sesuai kata Mbak Karin. Nanti kita akan sesuatu berdasarkan apa yang sama atau mengenai PK dan FK yang sama di antar tabel yang ingin ditargetin itu. Terus di soal ini, yang C nomor 5 tampilin nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah atau under $10 itu. Jadi yang pertama, ini kan minta produk ya, harga, serta nama kategori. Nah ini jelas beda ya tabelnya. Nah untuk materi join ini, yang pertama yang diselect tentu nama produk, terus harga, sama kategori. Kalau diperhatiin di select ini, PPC ini ada sebenarnya tabelnya. Tabelnya itu apa? Dan ini baru kolomnya. Yang PPC dipersingkat supaya nggak panjang aja, menghemat query itu. Terus yang misalkan product name. Nah, unit price sama kategori name. Nah, P ini dari tabel produk, lalu C ini dari tabel kategoris. Dikasih as ya, alias ini nggak terlalu penting dibahas ini karena masih join. Terus from. Nah, di join, base case-nya ada base case, base practice-nya adalah dari tabel yang awal. Ntar di joinin ke tabel target gitu. Buat syaratnya yang ini. Yang from product P, join kategori C. Jadi nanti tabel produk dan tabel kategoris akan digabung. Defaultnya, kalau kata Mas Fauzul sih inner join. Hah? Share screen? Share Loh, screen. ya Allah. Belum, Kok bisa? Ulang, 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 ulang. Apa? belum, Coba belum di anjir share lah. screen. Mantap. Loh, alah, lele. Ulang, ulang, ulang. Wah, ngawur. Mau aku nge-upping sama engkol gak bakal. Iya. Oke, ada gak? Aman, aman, aman. Oke, masuk dulu. Ada. Jangan lupa present. Present. Tulisan dulu. Mana? Oke, Aman, barusan udah aman. tag, cuman ternyata lupa nggak di share screen. Nah, yang pertama di materi join. Udah sampai ke poin C yang akan saya jelasin. Nah, sebelumnya join itu sederhananya gimana ya? Kalau defaultnya, kata Mas Fauzul tuh pakai enter join, terus kata Mbak Karin, buat nge-select sesuatunya, kayak sebagai syaratnya, itu ambil dari sesuatu yang sama, atau atribut yang sama ya. Biasanya pakai FK sama FK itu, digabungin. Bukan digabungin sih, kayak sebagai syaratnya lah. Bisa pakai using, bisa pakai on. Ya pokok dia dipakai sebagai suatu syarat. Sekarang bahas ke nomor 5 di poin C. Minta buat nampilin nama produk, harga, serta nama kategori. Yang nanti eh, dikhususin syaratnya yaitu kategorinya beverage dan harganya under $10 gitu. Jadi caranya tuh gimana? Eh, buat ngejoin kedua tabel ini gitu. Kan tabelnya berbeda ya. Yang pertama di select dulu yang PPC adalah eh, nama-nama tabelnya sebenarnya. Kalau dipanjangin kayak produk-produk terus ini kategori gitu. Ini nama kolomnya, product name, unit price, sama kategori name adalah nama kolomnya. Alias ini ya biasa, from join. From join, artinya ini from, ini adalah dari tabel products, digabungin, inner join ke kategori C. Nah, syarat penggabungannya itu ada di query yang bagian ini, on. Nah, on itu, pengetahuan gue kayak sebagai syarat ya, kayak di syarat supaya si tabel ini bisa gabung, itu adalah eh, di kategori atribut kategori ID sama kategori ID yang di produk
dan kategori itu yang sama, yang diambil kayak yang sama gitu. Nah, nanti syaratnya kalau ini terpenuhi sama itu, dan berarti nanti udah ke join tuh. Nah, terus ada tambahan lagi buat syarat dia joinnya yang digabung atau yang dimunculin lah. Kan ini syarat join ya. Yang bawah ini sebagai syarat kayak eh, kolom mana yang harus di display gitu. Kayak sel ya, sel. Ya, syaratnya adalah kategori name-nya dari tabel kategoris tuh beverage ya. Ini pakai I like sama harga produknya itu under dari 10. Jadi P ini itu price adalah kurang dari 10. Nah, P ini dari tabel produk ya. Lanjut, nggak inklusif ya. 10 nggak include. Next, tampilkan nama perusahaan asal USA, orang ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum ini, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Kayak selectnya berdasarkan company name. Enggak, bukan company name. Customer sama order ya. Nah, yang pertama, nama perusahaan adalah company name, lalu order ID, select order ID, sama order date. Karena nanti ingin nampilin sebelum ini, maka di select order date-nya. Nah, yang pertama, ada dulu. From, loh, oke. Dari tabel order digabungin ke customer C yang syaratnya ada customer ID sama customer ID antara tabel order dan tabel customer itu harus sama. Nah, lalu buat memenuhi ini yang transaksinya pernah dilakukan sebelum tahun ini sama tanggal pembelian turun. Itu yang pertama, seliknya kan dia pengen ya customer-nya itu asal USA gitu. Nah, perusahaan customer asal USA, maka selectlah country yang dari tabel customer itu asalnya USA. Ini pakai sama dengan ya, pakai operator. Bisa juga sebenarnya pakai I like atau like yang lebih ke sensitif. Terus yang kedua, N-nya kan dia minta juga buat order rate-nya itu kurang atau sebelum dari tahun 1997. Karena dia cuma minta tahun gitu, minta tahun ya. Aku ngambilnya ke order date-nya di tabel order itu yang kurang dari ini 1997 tanggal 1 bulan Januari. Tanggal 1 Januari bulan 1. Iya, 1 Januari tahun 1997 dan diurutinya berdasarkan tanggal pembelian. Nah, tanggal pembelian ini kan udah di alias ya di sini atas. Jadi bisa tuh di alias pakai diurutin pakai alias. Terakhir, ini terakhir ya. Oke, yang terakhir adalah tampilkan nama customer or ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan barang untuk nah. Oke, ini yang pertama yang saya adalah ada 3 tabel nih yang pertama. Nah, yang pertama ada tabel customer, terus yang kedua order, sama shipper ya. Ini shipper nih, bukan supplier. Terus masing-masing dikasih nama alias. Nah, buat penggabungannya ini ada 3 kali join ya. Yang pertama dari tabel order digabung ke customer C, yang mana dia harus memenuhi syarat antara customer ID dengan customer ID antara tabel order dengan tabel customer itu sama ya. Nah, kalau udah kan nanti bakal dijoin tuh. Pas udah dijoin, digabungin lagi ke tabel employee ya, yang mana buat syarat penggabungan antara hasil dari penggabungan tabel order dan customer C, syarat buat join ke employees I adalah eh, employee ID antara tabel order dengan tabel employee itu harus sama. Nah, ini best practice ya, antara tabel asal itu disebut lebih dulu. Siapa ya? Mas Fauzul kalau nggak salah. Terus nextnya kan digabung lagi tuh ke shipper, kan minta ya eh beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama gitu. Jadi dijoin lagi ke tabel shipper yang mana syaratnya adalah ini barang untuk order sama yang tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal. Nah, berarti ship file-nya itu di tabel order harus sama dengan shipper ID-nya. Oke? Ya pokok gitu. Bukan. Ini kayak ID doang ya. File-nya kemana, terus shipper ID-nya harus sama. Ini beda ya, aksesnya nggak sama kayak yang atas-atas harus employee ID sama-sama ID, tapi ini beda karena eh, berasal lewat siapa gitu. Nah, terus buat memenuhi syarat yang lainnya, yaitu eh, order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal, maka diselectlah di tabel customer country harus sama dengan employee country. Ini bener kan? Kayak customernya harus sama dengan negara employee-nya. Terus yang kedua, dan ya, dilakukan setelah. Nah, berarti setelah tahun 1997. Kalau tadi kebalikannya salah satu sebelum ya, ini berarti setelah berarti kayak benar-benar di tanggal yang terakhir banget sama di bulan yang terakhir di tahun 1997. Berarti ini end order date di tabel order lebih dari pak operator sekian ya. Nah, terus next. Nah, loh. Ada
Oh, ini bukan terakhir. Oh, ini terakhir. Yang terakhir itu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke, yang pertama kita tahu ya, kalau produk yang ingin diselect atau di filter di sini, yang pengen dijoinin tuh, ditampilin tuh harganya 5 sampai 10 dolar. Tampilkan nama supplier beserta nama kategorinya. Berarti kita nge-select company name sama kategori name ya, dari tabel supplier sama eh, supplier sama kategoris gitu. Select kedua ini dari masing-masing tabel ya, pasti alias. Nah, dari tabel supplier gabungin ke no, what the hell? Sinyalku hilang Apa tuh barusan. Bang? Wah, Waduh, dari mana ini? Loh, 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 loh. alamak. Duh, dari mana yo? Dari sini ya, gak apa wes. Jadi dari tabel supplier Terakhir, terakhir. dan nggak tahu nih dari mana tadi akhirnya pokok jelasin aja. Bilang aja ini keterangan ya. Barusan sinyalnya hilang, nggak tahu jelasin dari mana. Tapi seharusnya dari sini deh. Dari tabel supplier gabungin ke produk, tabel produk. Ya syaratnya di ID supplier itu harus sama antara tabel supplier dengan tabel produk ya. Terus best practice-nya dari tabel kategori ya. Kategori Share ini screen Bang. dari tabel produk yang ini ya, akses kolomnya, atributnya, Share ini screen syarat. Bang. Ini masih record gak sih, coy? Aku nggak share screen loh. Ya Allah. Share screen Bang. Loh, apa coba? Gak jelas banget. Baik, lo nge-uping ya? Gak share screen. Oke, ini terakhir ya. Barusan lupa share screen sama tiba-tiba sinyalnya hilang. Tapi harusnya terakhir dari sini. Nah, produk yang harganya masuk 40 dolar, tampilkan supplier sama nama kategori. Select dulu kolomnya, company name sama kategori name dari tabel supplier sama dari tabel customer. Kategoris ya, kalau customer. Terus dari tabel supplier, gabungin ke tabel produk. Syaratnya, ID suppliernya dari tabel supplier sama tabel produk harus sama. Nah, setelah hasil dari penggabungannya itu selesai, kan digabungin lagi tuh ke kategoris. Karena pengen ngakses nama kategori barangnya. Kan nggak ada relasi langsung tuh, langsung ketemu. Maka digabungin lagi. Nah, best practice-nya yaitu buat nge-select ini kayak sebagai syaratnya itu select atributnya dari tabel asalnya kan ini produk ya terus baru ke kategoris itu nih tabel produk sama kategoris dengan syarat ID kategorisnya itu sama. Nah, syarat yang satunya kan pengen nampilin produknya dari hasil join-join sebelumnya. Yang pengen tampilin adalah produk yang harganya 5 sampai 10 dolar. Ambil aja dari unit price di tabel produk between 5 and 10. Nah, artinya ini kan inklusif ya. 5 sama 10 itu inklusif, ikut juga. Yang diambil adalah produk yang ada di interval harga lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10 gitu. Sama dengan kurang dari sama dengan 10. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya Wildan ya. Mohon maaf barusan ada sedikit gangguan. Jadi ya lanjut aja dan sikat. Pas. Bentar, bentar. Dapat. Loh, ini zoomku mana coy? Oh Stop iya. dulu Bang. Baik, kembali lagi dengan saya. Sekarang akan menjelaskan tentang poin B, yaitu soft drain dan outer drain. Nah, ini untuk soalnya jika E1 many dan E2 one, itu, nah, berarti key yang dipakai ini untuk dari employee sendiri ada dua key, yaitu employee ID dan reports to. Nah, untuk yang mana yang many, yang mana yang one, ini yang many adalah employee-nya, employee ID, dan one itu menunjuk pada reports to. Karena satu employee tidak ada yang reports to-nya lebih dari satu angka itu misal di contoh ini untuk employee ID satu repostingnya hanya kepada 4, 5 dan sebagainya. Nah, jadi yang mana yang manager yaitu yang reports to artinya yang E2 atau yang one. Nah, untuk yang nomor 6 ini tampilkan. Nah, ditampilkan ini employee ID. Ini yang dibutuhkan sebenarnya hanya nama lengkap dan nama lengkap pimpinannya, tapi ini saya tambahkan sedikit agar lebih jelas employee ID sama report nya. Nah, ini digabung nama lengkap, lalu ini report to. Nah,
Ini menggunakan join seperti biasa, ya seperti itu aja. Nah, ini konsep ini join ke tabel yang sama, ini dinamakan self join. Oke, lanjut. Untuk yang 9, nah ini sama seperti yang tadi, tapi tampilkan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan dan juga pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Nah, ini menggunakan full join agar ya yang tadi itu bisa tampil. Ini contohnya employee ID 2 Andrew Fuller, report nya 0, nama lengkap manajer 0. Ini menunjukkan bahwa Andrew Fuller ini tidak mempunyai manajer, ya, tidak mempunyai pimpinan. Oke, mungkin ya itu saja untuk B, poin B sub join dan outer join. Baik, ah mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5 dari modul 3 sampai dengan modul 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mungkin juga kurang jelas karena kami mengejar durasi ya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore. Selesai ya. Are.